Yo, sahabat sektor 7 semuanya, jumpa lagi dengan Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan membawakan alur cerita kembalinya Sang Raja Neraka. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys. Link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Di video kali ini diceritakan bahwa Raja Neraka tak terima dengan ejekan yang dilayangkan oleh Jok Orang kepada para bawahan miliknya yang dianggap lemah dan langsung kembali menyerang ke arah Jok Orang. Namun masih mampu ditangkis oleh Jok Orang. Pertarungan pun masih terus berlanjut antara Jok Orang dan Raja Neraka. Namun Jok Orang merasa terkejut karena tak menyangka jika saat ini Raja Neraka bisa mengimbangi kecepatannya serta mengumpat. Sembari bertanya-tanya kenapa Raja Neraka bisa sekuat ini. Sedangkan di sisi lain Raja Neraka pun dalam hatinya memuji bahwa Jok Orang itu kuat serta bertipe petarung yang mengandalkan kecepatan. Ditambah lagi dia bisa menghalau serangannya bahkan sebelum dirinya sempat mengayunkan senjata dengan tepat dan menghujani dirinya dengan jumlah serangan yang luar biasa. Bahkan serangan-serangannya itu cukup fatal. Rasanya seolah-olah dirinya sedang melawan ratusan prajurit bertombak. Akan tetapi Raja Neraka menyadari bahwa serangan dari Jok Orang itu terlalu lurus. Bersamaan dengan hal itu, Jok Orang pun kembali menendang Raja Neraka, namun dengan mudahnya Raja Neraka bisa menangkap pergelangan kakinya dan langsung membantingnya ke atas tanah dengan kuat. Kemudian Jok Orang pun dengan susah payah melompat menjauh dari Raja Neraka sebelum kembali terkena pukulan dari Raja Neraka itu. Dalam kondisi itu, Raja Neraka pun memuji Jok Orang yang pandai dalam bertarung, tangguh dan sangat cepat. Namun dirinya yakin bahwa dia bukanlah ketua dari badan keagamaan ini. Sebab dari balik pintu di belakang Jok Orang itu dirinya bisa merasakan keberadaan sosok yang seperti sebuah badai. Pasti ketua yang asli ada di balik pintu itu. Jadi pertarungan yang sesungguhnya baru akan dimulai ketika dirinya menghadapi pemimpin yang asli. Maka dari itu, dirinya saat ini tak boleh membuang-buang waktu lagi. Dirinya akan memberikan satu pukulan kuat dan melumpuhkannya. Sedangkan di sisi lain Jok Orang yang saat ini sedang terengah-engah pun merasa jika aura Raja Neraka saat ini sudah berubah. Dirinya menduga sepertinya Raja Neraka berniat untuk mengakhiri pertarungan mereka secepat mungkin. Lalu bertanya-tanya serangan apakah yang akan digunakan oleh Raja Neraka kali ini? Bersamaan dengan hal itu, pedang Raja Neraka pun tiba-tiba dilemparkan ke arahnya yang masih bisa dihindari, walaupun sedikit menggores pipinya. Sontak hal itu membuat Jok Orang pun terkejut, serta bertanya-tanya kenapa Raja Neraka melakukan hal itu. Namun langsung tersadar setelah melihat Raja Neraka yang saat ini sedang bersiap menggunakan sebuah teknik pamungkasnya. Namun Jok Orang pun merasa jika sepertinya Raja Neraka terlalu meremehkan dirinya. Sebab kecepatan yang sebatas itu saja dirinya pasti akan dengan mudah mencapainya sebelum dia selesai bersiap. Lalu memutuskan untuk berlari ke arah Raja Neraka untuk menghentikannya. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar suara Raja Neraka yang berkata pemicu balik bunga karma. Bersamaan dengan hal itu, pedang yang sebelumnya dilemparkan itu pun kembali terbang ke arah Jok Orang
yang membuatnya terkejut dan merasa bahwa jika serangan itu terus berlanjut, senjata itu pasti akan menembus dirinya. Namun jika menghindar dengan mengubah jalurnya, dirinya pasti akan terkena teknik yang sudah selesai disiapkan. Dan akhirnya Cok Orang pun menyadari jika semua itu adalah jebakan yang telah disiapkan oleh Raja Neraka. Sebab sekalipun dirinya terkena teknik serangannya itu, dirinya juga harus menghindar agar tak ditembus oleh pedangnya. Dengan begitu Raja Neraka pasti tak akan menduga serangannya kali ini. Bersamaan dengan hal itu, Cok Orang pun memukul Raja Neraka namun mengorbankan tubuhnya yang langsung tertusuk oleh pedang Raja Neraka itu. Sontak hal itu membuat Raja Neraka pun terkejut karena tindakan nekat itu. Setelah itu Raja Neraka pun memuji serangan nekat Cok Orang itu dengan mengorbankan dirinya seperti itu dan mendapatkan hasil yang cukup fatal. Kemudian mengatakan bahwa dirinya akhirnya mengingat siapa dia. Karena dia bertugas sebagai tombak, dia selalu berada di garda terdepan lebih dari siapapun dan menghancurkan semua yang menghalangi tanpa menyerah. Yang bernama Cok Orang Sang Tombak Tulbu. Mendengar hal itu, Cok Orang pun melepas bajunya sembari mengatakan bahwa bagi Raja Neraka mungkin dirinya merupakan seorang pendosa yang tak penting. Namun dirinya akan selalu mengusahakan yang terbaik apapun itu, karena dirinya berhutang nyawa kepada kakaknya. Bersamaan dengan hal itu diperlihatkan masa lalu Cok Orang dan Cok Yiram, di masa lalu yang dimana Yiram selalu saja disiksa oleh ayah mereka karena dia berbeda dari yang lainnya. Lalu kembali ke pertarungan, Cok Orang pun melepas sepatunya sembari mengingat kata-kata ayahnya yang mengatakan bahwa utang haruslah dibayar. Dan setelah itu memakai pakaian jenazahnya dengan mengatakan, injaklah dosa-dosamu langkah dewa. Raja Neraka pun menyerenyitkan dahinya setelah melihat pakaian jenazah milik Cok Orang itu. Dan lagi saat ini, Raja Neraka mencium bau asap dari balik pintu itu. Pasti di sana sedang terjadi sesuatu yang menandakan bahwa Jiwo sedang dalam bahaya. Namun lamunan itu disadarkan oleh Cok Orang yang tiba-tiba melesat ke arah Raja Neraka secepat kilat, yang membuat Raja Neraka pun merasa jika dia terlihat lebih cepat dari sebelumnya. Jadi dirinya tak boleh lengah sedikit saja agar tak kalah dalam pertarungan ini. Kemudian memutuskan untuk menghalau serangannya dulu sebelum melakukan serangan balasan. Akan tetapi belum selesai dengan kata-katanya itu, tiba-tiba Raja Neraka pun mendapatkan tendangan dari Cok Orang yang membuatnya terhuyung sejenak. Dalam posisi itu, dalam hatinya Raja Neraka pun berujar bahwa padahal dirinya sudah yakin berada di jarak yang cukup untuk menghalau serangan itu. Sedangkan Cok Orang setelah menyerang Raja Neraka pun dalam hatinya berujar bahwa kekuatan sebenarnya dari pakaian jenazah miliknya adalah menyerang lebih dulu. Tak peduli gerakan apa yang akan dilakukan oleh Raja Neraka untuk menghalaunya, serangannya pasti akan sampai lebih dulu. Inilah kesempatan miliknya di saat Raja Neraka masih belum tahu tentang kekuatannya. Lalu menggunakan langkah kilat untuk menyerang Raja Neraka secara bertubi-tubi. Namun Cok Orang pun tiba-tiba tersentak setelah mendengar Raja Neraka mengatakan bahwa ternyata kemampuan pakaian jenazah langkah dewa itu adalah menyerang lebih dulu. Dan lagi saat ini, tubuh Cok Orang pun tak dapat digerakkan. Bersamaan dengan hal itu juga, Raja Neraka pun berujar bahwa dirinya saat ini sedang melakukan yang terbaik. Dirinya rela mengorbankan dagingnya demi menghancurkan tulang milik Cok Orang. Lalu Raja Neraka menggunakan tekniknya dengan berujar mustahil dikalahkan, Bangau Putih bebas getaran. Bersamaan dengan hal itu,
Raja neraka pun melayangkan pukulannya kepada Jok orang yang saat ini tak bisa bergerak sama sekali. Kemudian berpindah di ruangan di balik pintu tempat Raja neraka sedang bertarung. Terlihat bahwa saat ini Jiwo sedang tak sadarkan diri dan diikat di sebuah tiang. Rasanya dirinya ingin segera menghabisinya. Lalu setelah itu bertanya-tanya di manakah jiwa Kang Rim berada saat ini jika tubuhnya berada di sini. Lebih terasa aneh lagi kenapa tubuh dan jiwa Kang Rim bisa terbagi menjadi dua. Dirinya hanya tahu bahwa yang bisa membagi jiwa dan tubuh hanyalah itu. Lalu menduga bahwa sepertinya Tolbo turut campur dalam menghilangnya Kang Rim. Kemudian Jok Yiram pun teringat akan masa lalunya yang kelam, di mana di sana Yiram yang sering terluka karena disiksa oleh ayahnya itu pun diobati oleh Jok orang yang merupakan adiknya. Jok Yiram juga bertanya kepada adiknya itu kenapa ayah mereka sangat membenci dirinya seperti ini. Apakah karena rambutnya yang tak mirip dengan sulai kuda, atau tubuhnya tak berotot meski sudah banyak berlatih, ataukah karena suku dan warna bola matanya berbeda dengan yang lainnya. Makanya ayah mereka hanya menugaskan Jok orang ke dalam medan perang, sedangkan dirinya hanya diberikan tugas untuk merawat para domba. Jok orang pun menghibur kakaknya itu dengan berujar bahwa simbol dari suku mereka adalah domba. Jadi tugas menjaga domba-domba itu sudah cukup berarti menurutnya. Namun Jok Yiram masih belum bisa menerimanya sebab orang-orang tua di pedesaan mengaku muak dan tak suka kepada dirinya. Padahal bukan keinginannya dilahirkan dalam kondisi seperti ini. Tapi kenapa mereka tak bisa memberikannya hidup yang tenang? Lalu bertanya apakah alasan sebenarnya dirinya dilahirkan jika seperti ini. Jok orang pun kembali menghibur kakaknya dengan menceritakan bahwa konon di suatu negara yang jauh, jika seseorang terlahir dengan warna rambut dan kulit yang putih seperti kakaknya itu, orang-orang di sana menyebutnya sebagai simbol keberuntungan dan menganggapnya sebagai dewa, yang sama saja dengan dewa domba yang berdiri dengan kedua kaki yang diyakini oleh suku mereka. Lalu meminta agar kakaknya itu tak terlalu bersedih karena situasi saat ini sedang kacau akibat peperangan, dan juga beberapa domba banyak yang mati mendadak. Mungkin pikiran ayah mereka sedang tak baik-baik saja akhir-akhir ini karena hal itu. Setelah mendengar hal itu, Yiram pun memalingkan mukanya sembari bertanya bagaimana dengan peperangan yang dijalani oleh adiknya itu. Jok orang pun menjelaskan bahwa mereka tinggal menduduki satu tempat lagi. Namun mereka tak yakin akan bisa berjalan dengan lancar atau tidak, sebab para musuh sedang bertahan dengan tumpukan barikade yang dibuat dari tanah yang mustahil dilompati oleh kuda tingginya. Jika barikade itu tak tertembus, mungkin mereka akan kesulitan untuk segera menginjak tanah kampung kelahiran mereka. Mendengar hal itu, Jok Yiram pun berujar bahwa dirinya mendengar jika ayah mereka akan melakukan ritual memanggil hujan. Katanya juga, untuk menjatuhkan musuh dia butuh tumbal hidup. Kemudian kembali ke kenyataan saat ini, terlihat bahwa Jok Yiram sangat kesal mengingat masa lalu itu. Sebab dirinya mau saja percaya omong kosong ayahnya untuk dijadikan sebagai tumbal hidup sebelumnya. Namun karena persiapannya kini sudah selesai, dirinya saat ini tinggal mengaktifkan saja kekuatan miliknya. Setelah itu, mungkin tujuan itu akan bisa tercapai. Bersamaan dengan hal itu, tiba-tiba sebuah suara terdengar dari belakangnya yang membuat Yiram pun terkejut. Tak hanya itu saja, Jok orang yang merupakan adiknya kini tiba-tiba sudah berbaring di hadapannya. Karena itulah kini
Chok Yiram pun lebih tambah kesal lagi dan menginjak tangan adiknya itu dengan kakinya karena menganggapnya tak berguna sama sekali. Sebab dia tak bisa mengulur waktu seperti yang dirinya inginkan. Namun karena sudah terlanjur seperti ini, mau tak mau dirinya harus sedikit berbincang dengan Raja Neraka. Setelah itu menyapa Raja Neraka dengan sopan. Namun tanggapan dari Raja Neraka begitu dingin dengan mengatakan bahwa memang mustahil ada orang sekuat ini tak mengenal dirinya. Apakah dia juga termasuk salah satu dari 12 cabang bumi? Chok Yiram pun membenarkan hal itu dan menundukkan badannya sembari mengatakan bahwa namanya adalah Chok Yiram. Dirinya sudah menunggu Raja Neraka begitu lama, meskipun tentu saja pertemuan ini tak sesuai dengan rencananya. Apakah kabar Raja Neraka baik-baik saja kali ini? Melihat hal itu, Raja Neraka pun yakin bahwa aura ganas yang dirinya rasakan sebelumnya berasal dari Chok Yiram ini. Lalu bertanya, di manakah Jiwo berada? Bersamaan dengan hal itu, Raja Neraka pun sedikit tersentak setelah melihat Jiwo terikat di tiang yang ada di belakang Chok Yiram itu. Sedangkan Chok Yiram yang mendengar hal itu pun tersenyum sembari mengatakan bahwa jadi nama dari manusia itu adalah Jiwo. Seperti yang Raja Neraka lihat saat ini, dia tertangkap oleh dirinya dan sedang menunggu untuk segera ditumbalkan. Sebab dia cukup kuat untuk ukuran seorang manusia. Bahkan terlihat seperti memiliki kekuatan. Kemudian menambahkan bahwa dirinya sedikit merasa cemburu karena Raja Neraka bisa memanggilnya dengan akrab seperti itu. Jika dia ternyata menipu Raja Neraka, apakah Raja Neraka akan tetap mempercayainya? Namun Raja Neraka menghiraukan perkataan dari Chok Yiram dengan berjalan melewatinya tanpa berkata apapun. Sontak hal itu membuat Chok Yiram pun kesal karena sudah diabaikan oleh Raja Neraka seperti ini. Lalu berteriak memanggil nama Raja Neraka sembari menarik senjata dan langsung diarahkan kepada Raja Neraka. Lalu saat ingin mengatakan alasan dirinya mendirikan badan keagamaan ini, Raja Neraka dengan tatapan mengerikannya berujar agar Chok Yiram menutup mulutnya sebelum dirinya mencabut lidahnya dan memintanya untuk minggir. Chok Yiram pun terlihat terdiam terpaku, tak bisa berkata-kata lagi. Sedangkan Raja Neraka yang sudah berada di dekat Jiwo diikat pun tak bisa melanjutkan langkahnya karena ada sebuah pelindung yang menghalangi jalannya. Raja Neraka pun bertanya, pelindung apakah ini? Chok Yiram pun menjelaskan bahwa itu kekuatan miliknya, yaitu pemanggil roh. Levelnya jauh berbeda dari yang Raja Neraka hancurkan sebelum datang ke tempat ini. Karena itu bukanlah sekedar kemampuan pakaian jenazah, tapi kekuatan yang diturunkan langsung oleh Tuan Tolbu. Tujuannya bukan untuk menjadi pelindung, tapi melarang sepenuhnya siapapun untuk mendekat. Mendengar penjelasan dari Yiram itu, Raja Neraka pun bertanya apa yang akan Yiram lakukan kepada bawahan miliknya. Yiram pun berteriak sembari mengatakan bahwa selama ini Jiwo berpura-pura menjadi Kangrim di sisi Raja Neraka. Jadi dirinya hanya menjalankan kekuatan pemanggil roh yang dirinya miliki saja. Kekuatan untuk memanggil roh dan membuatnya merasuki tumbal. Lalu dalam hati berujar bahwa kekuatan ini dirinya terima untuk menemui Raja Neraka secara paksa. Jika dia tak datang ke sini sekarang. Kemudian mengatakan bahwa dirinya akan memanggil roh Kangrim yang asli dan memasukkannya ke tubuh itu. Raja Neraka pun berbalik setelah mendengar perkataan itu dan bertanya, apa yang akan Yiram lakukan setelah berhasil melakukannya?
Mendengar hal itu, Yiram pun berujar bahwa karena selama ini Kang Rim selalu membuat Raja Neraka khawatir, tentu saja dirinya akan menghabisinya. Namun Raja Neraka hanya memasang muka datarnya mendengar perkataan itu. Sedangkan Yiram yang melihat ekspresi Raja Neraka menyimpulkan bahwa sepertinya Raja Neraka sudah tahu jika Jiwo memanglah bukan Kang Rim. Raja Neraka pun menjelaskan bahwa awalnya dirinya juga sempat curiga dengan kemungkinan bahwa seseorang telah merebut tubuh Kang Rim secara paksa. Tapi setelah menghabiskan waktu bersamanya, dirinya tahu bahwa kecurigaannya itu salah. Dia bahkan tak tahu jika dia sedang menggunakan tubuh Kang Rim. Namun Yiram masih bersikeras menghasut Raja Neraka dengan mengatakan bahwa siapa tahu dia sengaja melakukannya dan menipu Raja Neraka. Kenapa Raja Neraka bisa seyakin itu? Mendengar hal itu, Raja Neraka pun menjelaskan bahwa dirinya memang yakin karena jika dia tahu bahwa kemampuan pakaian jenazah milik Kang Rim berkaitan dengan air, maka dia tak akan bercerita bahwa dia ditemukan di sebuah danau. Kalaupun dia benar-benar berusaha untuk menipu dirinya setelah membocorkan petunjuk itu, dia pasti sudah menggunakan pakaian jenazahnya dan berpura-pura tak sanggup menangani situasi genting yang selama ini sudah dialami, seolah ingin membuktikan bahwa dia adalah Kang Rim. Jadi dirinya tahu bahwa Jiwo sama sekali tak berusaha untuk menipu dirinya. Jiwo pun yang perlahan mulai sadar dari pingsannya mengingat perkataan seorang nenek yang pernah dia temui saat pertarungan melawan Sion sebelumnya, di mana nenek itu mengatakan agar Jiwo segera menemukan kembali kesadarannya jika tak ingin mati. Jiwo pun akhirnya tahu maksud kata-kata dari nenek itu yang merujuk kepada menemukan kembali jiwa milik Kang Rim. Kemudian kembali ke Raja Neraka yang meneruskan kata-katanya kepada Yiram bahwa itulah alasan dirinya tak memeriksanya menggunakan cermin karma miliknya. Karena dirinya percaya bahwa Jiwo hanyalah manusia baik yang ingin bertemu kembali dengan orang tuanya, manusia yang membuatkan sup Kim dengan lezat untuk dirinya, dan juga merupakan bawahannya yang sangat berharga. Lalu Raja Neraka pun tersenyum sembari mengarahkan pedangnya ke arah Yiram, serta menambahkan bahwa dia adalah Li Jiwo. Jiwo yang mendengar hal itu pun merasa terharu, karena bahkan setelah Raja Neraka tahu bahwa dirinya bukan Kang Rim, namun tetap berada di sisinya. Meskipun yang lain terus memanggil dirinya dengan nama Kang Rim, Raja Neraka tetap memanggil dirinya dengan nama Li Jiwo. Baru sekarang dirinya bisa menyadari kenapa mereka semua sampai seteguh itu mencari keberadaan dari Raja Neraka. Setelah itu Jiwo pun meneteskan air matanya sembari memanggil Raja Neraka. Mendengar hal itu, Raja Neraka pun tersenyum ke arah Jiwo sembari berkata bahwa ternyata Jiwo sudah bangun serta memintanya untuk tak menangis seperti itu, karena dirinya pasti akan segera menyelamatkannya. Jiwo pun tersenyum sembari mengiyakan perkataan dari Raja Neraka itu. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.